Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita mantapkan iman dan mohon bertambahnya ilmu. Mari bersama-sama diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'ni wa zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi ala kulli halin wa a'udzu billahi min hali ahli. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam wa huwa alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada para alim, para kiai, para ustadz, para guru, para ahli ilmu yang kami hormati dan kami muliakan, para pimpinan, takmir masjid, tokoh masyarakat yang kami hormati, segenap jamaah ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian yang kami hormati pula. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mencurahkan nikmatnya, rezekinya kepada kita berupa kesehatan, kesempatan, kecukupan rezeki, dan utamanya tetapnya iman dan Islam pada diri kita. Hingga sampai malam hari ini kita bisa hadir, berkumpul, bertemu, bersilaturahim dalam majelis taklim dengan aman, lancar, tiada suatu halangan apapun. Selawat dan salam semoga ditetapkan atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, dan semoga pula keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan, kemuliaan juga diberikan kepada para sahabatnya dan para pengikut setianya, termasuk kita semuanya. Allahumma amin. Dan semoga pula kita semua ini akan mendapatkan syafaatul utsma saking baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam besok di hari yaumil akhir nanti. Allahumma amin. Para jamaah sekalian rahimakumullah, nah kita akan mencoba mengkaji surat Al-Imran. Surat Al-Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ Rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dialah yang menurunkan Al-Quran kepadamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran.
dan yang lain ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Adapun orang-orang yang hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang tinggi ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya, melainkan orang-orang yang berakal. Ini ayatnya cukup panjang, coba kita ya memahami satu persatu dari beberapa maksud di dalam Al-Quran. Huwaladzi anzala alaikal kitab. Dialah Allah yang menurunkan kepadamu Muhammad, yaitu Alkitab, Al-Quran. Di ayat sebelumnya disebutkan nazala alaikal kitaba, nazala alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna, nazala alaikal kitaba musaddiqal lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil walladzi anzala kitaba. Ya, jadi dialah Allah yang menurunkan Alkitab kepada Nabi Muhammad untuk apa? Musaddiqal lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk musaddiqan, membenarkan terhadap kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Injil dan kitab Taurat. Musaddiqan itu artinya membenarkan. Lah membenarkan itu juga bisa bermakna bercabang lagi. Misalnya dalam kitab Taurat dan Injil itu ada disimpangkan, maka ini meluruskan sing bener ki koyong ini. Kemudian menyempurnakan syariat yang belum jelas, belum dilaksanakan secara tuntas, itu disempurnakan dalam Al-Quran. Jadi musaddiqan itu artinya yang menafsirkan, yang membenarkan, menegaskan, dan membedakan. Wa anzalal furqan. Al-Quran itu sebagai furqan, membedakan. Ini yang dari sumbernya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah pikiran manusia. Ini cerita yang benar, ini cerita yang salah, itu furqan, membedakan. Maka kita akan bisa lihat bahwa Al-Quran itu banyak membenahi kitab-kitab Injil yang sekarang diyakini oleh orang-orang Kristen. Itulah fungsi daripada Al-Quran diturunkan adalah intinya untuk membenarkan, meluruskan, dan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya yang dipegangi dan sebagiannya diselewengkan, bahkan ditambahi dengan pikiran-pikiran sendiri. Nah, di dalam Al-Quran itu minhu diantaranya ayatul muhkamat, ada ayat-ayat yang muhkamat. Ayat-ayat muhkamat itu artinya ayat-ayat yang sudah jelas, yang orang umum itu sudah bisa paham dengan membaca artinya, itu muhkamat jelas. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun orang-orang yang hatinya condong kepada kesesatan, maka menjadikan ayat-ayat mutasyabihat ini untuk menyesatkan orang lain mengikuti kesesatan yang dia miliki. Jadi membuat fitnah. Dan dia akan akan membuat takwil-takwilnya yang mendukung kesesatan diri. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan tidak ada takwil yang benar kecuali atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang sesat akan mentakwilkan sesuai dengan nafsunya. Contohnya seperti apa? Di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhum min. Kalimat Allah yang disampaikan kepada Maryam dan dengan tiupan roh daripadanya.
Jadi ayat ini ayat yang mutasyabihat. Kalimat Allah itu yang seperti apa? Yang disampaikan kepada Maryam dan dengan tiupan roh daripada. Nah, ini oleh orang-orang ahli Injil, ya, para penginjil itu sebagai penguat terhadap keyakinan bahwa Yesus adalah anak Tuhan. Karena Maryam diberikan tiupan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian lahir Nabi Isa, ya. Jadi ini yang dimaksud dengan bahwa orang-orang yang sesat itu akan menjadikan ayat-ayat mutasyabihat itu untuk menyesatkan orang lain. Ia membuat takwil untuk menguatkan kesesatannya, membenarkan kesesatan. Itulah ayat-ayat mutasyabihat yang dimaksudkan seperti itu, diselewengkan. Oleh itu banyak terjadi. Kemudian di dalam yang lain ada ayat muhkamat yang senada, ya, ayat muhkam. Misalnya begini, dalam surat Az-Zukhruf ayat 59. In huwa illa abdun an'amna alaihi. Isa itu tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya hikmat. Kalau mufassirin ahli Quran itu selalu disandingkan, dikumpulkan, ayatnya dikumpulkan, lalu berhati-hati menghindari satu pemahaman yang berbeda dengan muhkamat. Jadi ada pendampingnya supaya tidak bergeser daripada kebenaran. Lah, di ayat ini menyebutkan bahwa Isa itu adalah manusia biasa yang diberikan kitab, wahyu, dan dia adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sama sekali menyebut sebagai anak Tuhan. Maka ayat yang lain sebenarnya itu adalah proses kejadiannya, sama itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kalimat itu cukup menyatakan kun fayakun, apa yang ada dalam perut Maryam itu terdapat seorang anak. Sebagaimana Allah menciptakan Adam dari lumpur, dibentuk, kemudian kun fayakun, jadilah Adamnya. Itu lebih mudah lagi. Tidak ada siapa-siapa Allah bisa menciptakan manusia dengan kalimatnya. Kalau kalimatnya bagaimana? Kalau dia berkehendak lalu mengucapkan, ya jadi. Dan secepat apa waktu prosesnya, cepat atau lambat, itu kehendak Allah. Pingin cepat ya bisa, pingin lambat ya bisa. Allah membuat manusia Adam itu dengan proses yang seperti itu, dari tanah ditiup roh jadi kun fayakun. Sedangkan kita ada proses tahapan melalui hubungan jima antara suami istri, kemudian terjadi pembuahan, lalu menjadi segumpal darah yang menggantung pada rahim. Jadi Al-Quran itu menyebut darah di situ dengan kata alaq, ya, alaq, ya, tidak dam. Dam itu darah, alaq ya darah. Cuma bedanya kalau alaq itu adalah darah yang menggantung pada rahim, itu alaq. Kalau dam itu darah yang mengalir, darah yang disembelih mengalir, itu namanya dam. Karena darah yang menggantung, segumpal darah yang tidak mengalir. Lah itu kemudian dalam waktu 40 hari kemudian menjadi segumpal daging, 40 hari kemudian diberi bentuk, kemudian 40 hari kemudian jadi manusia dan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 40 hari jadilah manusia hidup, ya, dalam perut sang ibu. 40 itu adalah 4 bulan 120 hari. 120 hari itu 4 bulan. Dan itu luar biasa. Jadi Al-Quran itu dengan adanya ayat mutasyabihat itu memicu orang untuk menjadi pinter.
Harus ada orang-orang yang ahli dalam hal ini, para mufassirin, ahli Quran. Karena dialah yang nanti akan mengajarkan kepada yang lain, akan menguak rahasia Al-Quran. Jadi, kenapa sih kok dadak Gusti Allah ki gawe ayat sing angel dipahami? Itu kekuasaan Allah. Dan ternyata betul itu mendorong orang untuk belajar Al-Quran secara khusus. Maka belajar Al-Quran itu terhadap sesuatu yang khusus itu hukumnya wajib kifayah. Wajib kifayah itu hanya sebagian orang Islam yang bisa memahami itu dan itu membebaskan yang lain. Karena tidak semua orang bisa. Itu fardu kifayah hukumnya. Nek orang sing mempelajari Quran dosa semuanya. Maka sangat berbahagialah. Sampai hadis Nabi itu menyebutkan keistimewaan orang yang belajar Quran itu khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Itulah yang diambil oleh para sebagian sahabat Nabi, kemudian para tabi'in hingga sekarang ada orang-orang yang masih mengkhususkan. Itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam rangka apa? Membuktikan kebenaran Al-Quran, menyelamatkan Al-Quran dari penyelewengan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang benar-benar menjaganya. Allah itu esa satu, tapi di situ menggunakan kalimat ya dengan domir nahnu. Nahnu itu kan kami jamak, tidak satu. Itu artinya bahwa Allah di dalam menurunkan Al-Quran itu melibatkan malaikat, melibatkan orang-orang yang ahli untuk belajar dan mengajarkan. Inna nahnu nazzalna dzikra. Ya, sekarang ini kan Al-Quran. Siapa yang menjaga? Ya para hafid. Sehingga upaya-upaya untuk menghapus Al-Quran, mengganti dengan yang lain, itu selalu saja dapat diketahui. Jangankan satu kalimat, satu karena sekarang kan ada penanda baca ya, ada titik, ada harokat. Jadi harokat menulis salah, mestinya fathah dengan kasroh, gitu saja bisa langsung. Ini gonto. Itu langsung diketahui. Apalagi menyelewengkan Al-Quran itu pasti. Dan berapa kali itu para penginjil membuat Al-Quran ya, sama dengan Al-Quran, kalimat-kalimatnya diubah, ternyata janggal juga. Zaman Rasulullah ya, itu ada yang namanya Musailamah al-Kadzab, itu juga membuat ayat-ayat palsu. Ya, itulah dengan hikmahnya ada ayat-ayat mutasyabih itu orang kemudian belajar Al-Quran dan semangat untuk menguak rahasia-rahasia di dalam Al-Quran. Para jamaah sekalian rahimakumullah, jadilah satu ayat Al-Quran ini menunjukkan bahwa ada orang-orang yang menjadikan ayat-ayat mutasyabih itu untuk membenarkan kesalahannya atau kesesatannya, untuk menyesatkan orang lain. Dan ketahuilah bahwa tidak ada takwil yang benar kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya takwil yang benar itu ya harus mengikuti bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Warasihuna fil ilmi, dan orang-orang yang cerdas pikirannya, orang yang mendalami ilmu, rasihun fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina, yang mengatakan bahwa saya beriman ayat-ayat mutasyabihat ini adalah dari Tuhan kami. Jadi orang-orang yang ilmu yang mendalam itu dia akan tetap mengimani. Kalau belum bisa menakwilkan, dia akan mengatakan wallahu a'lam bishawab. Kalau ada petunjuk yang menjelaskan itu,
Dia ambil dari Al-Quran yang lain, ayat yang lain, maupun hadis. Contoh misalnya ayat yang mutasyabih. Alif lam mim. Semua lafaz fawatihus suwar, ayat-ayat pembuka surat seperti Alif lam mim, Yasin, Toha, itu orang-orang Ar-Rasyid tidak berani itu mengambil memastikan artinya apa, tidak berani. Kalau ada orang yang berani, itu pasti orang-orang yang bohong. Kalau tak ada yang mencoba, ya dia hanya meraba-raba saja. Tetapi itu adalah untuk bukan sesuatu istilah sebagai pandangan saja. Mungkin maksudnya. Wah, alam besar pasti diikuti. Orang-orang yang ar-rasyun, maka dia akan mengatakan itu adalah rahasia Allah. Kalau kemudian mencari makna di dalamnya, dia mengatakan itulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin untuk menarik perhatian mustami. Apa ini yang dikatakan Rasulullah alif lam mim? Apa itu? Mereka asing dengan kalimat itu sehingga dia akan mendengarkan. Apa sih maksudnya? Maka dia akan mengikuti ayat yang berikutnya. Oh, menjelaskan tentang itu. Seperti ketika orang melamun semua, tiba-tiba pembicara itu gebrak meja. Berat. Apa maksudnya gebrak meja? Ternyata untuk menarik perhatian. Tapi ini dengan kalimat yang aneh, ya, kalimat yang aneh di telinga orang-orang. Jadi orang-orang yang mendalam ilmunya dan orang-orang yang sangat hati-hati dengan imannya, dia akan mencoba mencari rahasianya, dan itu pun yang positif, tetap mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yadzakaru illa ulul albab. Tidak adalah yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang cerdas pikirannya. Nah, itu tentang ayat-ayat yang diturunkan Allah, dijelaskan seperti itulah, itu mengundang karangan ahli, ya, ahli tafsir untuk mendalami itu. Ya. Maka Al-Quran itu banyak ilmu alat, ya, untuk mempelajari Al-Quran itu banyak. Di ayat yang ke-7 sebutkan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Jadi ayat ini merupakan doa orang-orang yang beriman yang ingin selamat dari ketergelinciran atau ketersesatan. Dia berdoa, ya Allah, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk. Ini menjadi doa yang umum. Seperti dalam keadaan karena fitnahnya terlalu besar, semua kebobrokan, kemaksiatan merajalela, ia berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Janganlah Engkau jadikan fitnah ini menjadikan hati kami kembali kepada kekafiran setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Nah, juga seringkali para mu'alaf yang orang non-muslim yang kemudian menjadi muslim mu'alaf, itu akan mendapatkan tantangan yang hebat dari orang-orang sebelumnya, keluarganya, teman-temannya, rekan kerjanya akan mengucilkan dia, dan jadilah dia miskin. Maka dia berdoa, ya Allah, jangan jadikan aku berubah imannya setelah Engkau beri petunjuk, karena akan menghadapi situasi yang seperti itu. Dalam konteks ayat ini, inilah sebagai kehati-hatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi propaganda orang-orang ahli kitab yang menjadikan Al-Quran ayat-ayat mutasyabihat itu untuk membenarkan angan-angan mereka. Misalnya Allah itu katanya bisa berkehendak, bebas berkehendak, dan bisa menciptakan apa saja. Nah, itu mereka. Bercanda Allah itu menciptakan batu yang besar, yang kemudian Allah sendiri tidak mampu mengangkatnya. Membuat diskusi-diskusi supaya bingung. Jadi membenturkan antara sifat Allah dengan sifat Allah yang lain.
bisa ora kira-kira jare Gusti Allah gawe apa saja bisa saya gawe watu sing gede, sing ngabut sing Gusti Allah ki ora mampu ngangkat. Kemudian apa namanya bahwa malaikat itu memiliki sayap. Lah nek koyo ki malaikat koyo manuk berarti sudah dijelaskan bahwa malaikat itu adalah gaib, tidak makan, tidak minum. Lah duwe sayap-sayap koyo ngopo nek wong sing beriman wa alam itu bagian dari akidah, kita terima saja, tidak harus secara detail. Apa meneh malaikat Jibril memiliki 600 sayap, lah Pak ndok ke ngendi meneh iki. Wong weruh ki loro penewes kepek sawak. Ya kita percaya saja. Orang yang mendalam ilmunya, orang yang berimannya terjaga, maka dia akan mengatakan ya sudah kita percaya apa dan punya sayap, yo sayapnya kita tidak bisa menyampaikan dengan sayap doro, tidak bisa. Ya, Allah punya tangan, yo tidak sama tangannya dengan tangan makhluknya. Kita kan setangan yo iki mengso ngerti tangan ki yo sing bentuke kaya iki. Selain itu bukan tangan lagi, ayat-ayat seperti itu kan memberikan ujian kepada orang-orang yang beriman bagaimana dia beriman. Maka hukum iman itu kan ada 3, yaitu wajib, mustahil, dan jais. Hukum dalam hal iman itu ada 3, yaitu wajib, mustahil, dan jais. Kalau terhadap sesuatu yang memang disebutkan oleh Al-Quran dan hadis, maka itu hukumnya wajib kita mengimani. Tapi kalau tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, ya kita tidak boleh mengimaninya. Kita harus mengingkarinya, menolak. Nah kalau misalnya di sini ada jin apa tidak, wawalam bisa ada, bisa tidak. Orang ketok kabeh, tetapi keyakinan ya ada jin itu di mana-mana. Apakah Dewi Lanjar itu ada? Dewi Lanjar ini Al-Quran dan hadis tidak pernah menyebut Dewi Lanjar. Jadi kenapa kita harus meyakini Dewi Lanjar? Tapi kalau meyakini bahwa di laut itu ada jin, ya kita harus percaya itu, karena memang Al-Quran ada di laut, ada di gunung, ya, ada di mana-mana. Lah kalau wong wis ngarani ki Dewi Lanjar, kemudian memuja-muja dan ketakutan yang berlebihan, ya, maka itu dia telah mengimani dan itu adalah kesyirikan. Jadi itulah iman kita dituntun oleh agama kita. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi orang-orang yang punya kecenderungan seperti itu, ya, itu ditinggalkan saja. Biasanya para filosof, ya, filsafat, ilmu filsafat itu kan mengeluarkan pikiran agama dari diri dia dan berpikir murni dengan akal. Kemudian yang kedua, ada orang yang senang membuat sensasi. Kalau dia punya pendapat yang berbeda, itu bangga dia. Kemudian dipropagandakan. Dimana orang ada ya juga yang tertarik karena propagandanya sehingga menjadi pengikut kesesatan yang dilakukan oleh orang itu. Nah ini yang terjadi. Para jamaah sekalian rahimakumullah, contoh lagi misalnya disebutkan di dalam hadis begini. Da'hu fa innahu yahruju min di'i hadza qaumun yahkiru ahadukum salatahu ma'a salatihim. Biarkanlah ia, kelak akan keluar sebangsa orang-orang ini, suatu kaum yang seorang dari kepadamu akan menganggap rendah sholatnya dibanding sholat mereka, dan pengajiannya dibanding dengan pengajian mereka. Wa qira'atahu ma'a qira'atihim, dan pengajiannya lebih baik daripada pengajian mereka. Yamruquna minad-din, namun mereka keluar dari agama. Kita sering ketemu dengan aliran ya kejawen, sholat itu tidak penting, sholat itu apa? Untuk mengingat Allah. Maka cukuplah kalau sudah mengingat, tidak perlu sholat. Maka ada ngapain sholat? Kan tujuannya untuk apa? Mengingat Allah. Lah bagi kami sudah mengingat Allah, tidak perlu sholat. Jadi itu aliran kepercayaan, itu aliran kejawen sehingga tidak sholat. Yang penting eleng. Nah itu dipropagandakan, punya pengikut juga. Maka itu kita hati-hati. Kadang-kadang anak-anak kita, keluarga kita, karena ada
kecondongan terhadap sesuatu, katut, ya, kemudian berbangga. Nah, sampai di sini pun ada ya, ada orang itu tidak sholat jamaah tapi punya pengikut. Nek kene ana masjid do sholat jamaah sing teko nang pitu. Tapi nek kene do grumungan jegokan rotot do nganggo peci ngasurung ana wong akeh. Dan mereka bangga, aku enggak ngaji ning kono, ngaji iki bu ngaji opo. Nggih, kiranya demikian, sudah jam 20.20. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.